Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas masih di tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema yang keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran kelima. Anak-anakku, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran kelima. Sesuai dengan backgroundnya ini ya, hujan ya. Kita akan membahas 1. Proses terjadinya hujan. 2. Menyusun kegiatan dengan satuan waktu yang tepat. 3. Pengalaman menolong orang lain. Materi pertama, pembelajaran 5. 1. Proses terjadinya hujan. Anak-anakku, siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut pengembunan. Ayo mengamati. Anak-anakku, pernahkah kalian memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Nah, proses terjadinya hujan adalah seperti gambar di depan ini. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari, maka dia akan naik ke atas. Uap air akan berubah menjadi awan. Nah, uap air naik, setelah naik akan berubah menjadi awan. Langsung awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, kalian bisa lihat. Kemudian titik-titik air terjatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Bagaimana, sudah tergambar anak-anak? Ayo berdiskusi. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri bersama. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Nah,
Di sini kalian tinggal melihat saja ya anak-anakku. Jadi sudah dijawab sebagai berikut. Nah, 1 seperti ini. Langsung ke nomor 2, langsung ke nomor 3, 4, dan 5. Nah, proses-proses ini maka akan kita bahas berikut ini. Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut pengembunan. Ayo menulis. Kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Nah, silahkan dari gambar ini kalian mengurutkan proses terjadinya hujan. Dari gambar tadi, proses terjadinya hujan, maka kita akan mengurutkan dari nomor 1 sampai nomor ke-5. Nah, inilah proses-prosesnya. Bisa mengikuti kotak yang ada di tiap nomor ini atau kalian bisa jelaskan seperti berikut ini. 1. Air di permukaan bumi akan menguap karena terkena panas matahari. 2. Uap air akan berubah menjadi awan. 3. Setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. 4. Butiran-butiran air akan jatuh ke bumi. Dan yang terakhir nomor 5, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Itulah proses terjadinya hujan. Semoga kalian bisa mengingatnya dan bisa kalian jelaskan kepada teman kalian atau kepada keluarga kalian proses terjadinya hujan seperti apa. Silakan dipelajari anak-anak sampai kalian paham dan bisa menceritakannya ya. Materi selanjutnya 2. Menyusun kegiatan dengan satuan waktu yang tepat. Ayo mengamati. Ali hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Ali menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lamakah hujan turun? Pertanyaannya, lama hujan turun adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat gambar di depan ini. Pertama, hujan turun 7:15. Dari 7:15, dari jam 7:15 ke jam atau ke pukul 8 berarti 45 menit. Sekarang dari jam 8 sampai jam 9 berarti 1 jam. Dari jam 9 ke 9:10. Kenapa ke jam 9:10? Karena hujan berhenti pukul 9:10. Maka dari jam 9 ke jam 9:10 adalah 10 menit. Nah, jadi ini semua kalian tambah. Nah, seperti itu ya. Jadi 45 menit. Maaf. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Begitu anak-anakku. Jadi
Hujan turun selama 1 jam 55 menit. Bagaimana? Kalau kurang paham, kalian diulang lagi ya videonya ya. Insya Allah kalian memahaminya. Selanjutnya, anak-anakku, tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah. Mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Lengkapilah dengan waktunya. Nah, ini ada contohnya di sini anak-anakku. Kalian tinggal melihat. Misalkan mulai kegiatan jam 6:15 sampai jam 6:30. Itu apa? Kegiatannya apa? Berangkat ke sekolah. Lama kegiatannya berarti berapa? Jam 6:15 sampai jam 6:30, berarti lama waktunya adalah 15 menit. Gitu. Selanjutnya dari jam 6:30 ke jam 7:00 kegiatannya apa? Misalkan membaca buku. Nah, dari jam 6:30 sampai jam 7 berarti berapa menit? Berarti 30 menit. Nah, silakan kalian amati jadwal kegiatan ini, dipelajari hingga kalian paham. Anak-anakku, materi yang ketiga, pengalaman menolong orang lain. Ayo mengamati. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Dava berjalan dengan cepat karena takut terlambat. Karena takut terlambat masuk sekolah, Dava dia terburu-buru ya teman-teman. Dapat tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin tersebut. Tahukah kalian teman apa yang terjadi anak-anak? Dava pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Dava terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, kamu berada di dekat Dava saat itu. Pertanyaannya apa yang kamu lakukan? Nah, tuliskan pendapatmu anak-anak. Apa yang kamu lakukan ketika kamu berdekatan dengan orang yang mengalami kecelakaan atau tergelincir ketika berjalan dan jatuh berserakan buku-bukunya yang dia bawa? Apa yang kalian akan lakukan? Tulis pendapatmu seperti apa. Nah, di sini sudah ada ya. Jawabannya adalah menolong Dava untuk berdiri dan mengumpulkan bukunya yang berserakan, lalu menatihnya atau membawa Dava ke ruangannya atau ke ruang UKS untuk memberikan pertolongan jika Dava terkilir atau berdarah. Kalau tidak apa-apa, maka kalian bawa Dava ke ruang kelasnya. Begitu mungkin ya anak-anak. Ya, insya Allah kalian akan melakukan hal yang sama. Akan menolong teman yang sedang kesusahan atau yang lagi jatuh, tergelincir, dan lain sebagainya. Karena kita harus saling menolong dalam kebaikan. Anak-anakku, siswa SD Islam Imam Syafi'i khususnya kelas 3, alhamdulillah kita sudah di akhir waktu pembelajaran tematik, pembelajaran kelima. Semoga
pembelajaran hari ini kalian bisa memahaminya dan jangan lupa kalian mempersiapkan untuk menghadapi PTS pada tanggal 28 September nanti. Rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah mengerjakan soal. Insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang baik nanti ya anak-anak. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.